ibu. Jadi ibu ketemu aku lagi via video. Walaupun ibu doang bisa lihat aku nggak bisa lihat ibu. Nggak apa-apa, bu aku kangen. Jadi oke, kita bakal masuk ke videonya. Jadi ya bu, aku kasih dulu sukanya. Sukanya itu pertama ya otomatis kita bakal di rumah, jadi kayak rebahan. Aku belum pernah rebahan sih, tapi kayak kita bisa tidur kapan aja, kita bisa makan kapan aja. Terus di rumah tuh kalau online learning kita bisa sambil makan, itu sukanya. Terus kita juga jadi lebih kayak jago di hal-hal yang biasanya gak pernah di-explore. Kayak aku gak pernah explore komputer, aku sama sekali jarang banget megang laptop. Aku megang laptop itu kalau misalnya kayak dikasih tugas disuruh bikin PPT gitu-gitu. Maksudnya kayak ya PPT juga cuma tahu sekedar itu. Terus internet juga paling aku buat nonton, kalau nggak buat searching jawaban gitu. Tapi kalau sekarang kan kayak nggak semua jawabannya sekarang kan kayak gara-gara online, guru-guru tuh ngasih soal yang nggak semua jawabannya tuh ada di buku gitu loh bu. Jadi aku otomatis harus nyari lagi di Google buat nyari materinya, terus aku pelajarin lagi dari awal sampai akhir gitu. Terus sukanya lagi kita tuh jadi kan kayak di rumah kan, jadi kita kayak bisa sosialisasi sama orang tua yang biasanya kita bakal jarang banget sosialisasi, tapi sekarang kita jadi sering sosialisasi karena kita kayak jadi sering ketemu mereka kan tiap hari, tiap jam, tiap menit, tiap detik itu selalu ada kan. Nah terus dukanya nggak tahu sih, kalau menurut aku dukanya itu lebih banyak daripada sukanya. Nah kalau dukanya sendiri buat aku pribadi, dia itu kayak jadi guru tuh ngasih tugas yang nggak kira-kira, maksudnya kayak nggak forcer muridnya gitu loh. Jadi gurunya kayak mikir muridnya udah bisa, padahal sebenarnya muridnya belum bisa kayak gitu. Kayak misalnya terus jam pelajarannya juga jadi nggak teratur. Kayak misalnya kan harusnya misalnya jadwal ibu harusnya 2 jam doang nih, tapi gara-gara online learning kan ibu nggak tahu kalau ternyata muridnya butuh ngerjain buat 1 jam buat 1 mapel, dan dikumpulnya kan jam biasanya tuh jam 12 malam kan, 11.59 biasanya kan jam gitu. Jadi guru-gurunya tuh bakal mikir kalau misalnya nggak apa-apa saya kasih tugas banyak gitu loh bu. Itu sih pemikiran aku, itu mindset aku ya. Jadi kayak aku juga ngerasa kalau misalnya pelajarannya cuma 1 jam 40 menit nih, tapi tuh kita dapet tugas 3. Jadi kayak hari ini 2, terus 1 lagi buat kapan gitu. Terus itu kayak misalnya anggaplah pelajarannya matematika, kayak misalnya matematika kan tiap hari. Kalau misalnya tiap hari kita dapat 3 pelajaran, yang 2 buat hari ini, 1 buat besoknya, terus besoknya dapat lagi, terus besoknya dapat lagi kayak gitu. Terus kan tugas kita nggak habis bu, kayak capek juga loh ngerjain tugas sendirian, nggak bisa nanya teman. Biasanya kan kalau misalnya di sekolah kita nggak bisa, kita cerita kan, kayak kita bakal nanya ini gimana caranya. Sedangkan kalau sekarang kita nanya teman, belum tentu semua orang tuh sepemikiran sama kita. Kayak aku personal kalau ngerjain tuh aku selalu ngajak Ivana supaya kalau aku mikirnya A, dia mikirnya B, kita bisa satuin gitu, terus ketemukan jawabannya. Nah kalau misalnya aku sama Ivana mentok, biasanya aku nanya sih ke Joel, kalau nggak ke Jojo. Nah itu biasanya orang-orang yang aku sering tanyain itu, mereka kadang-kadang kalau Jojo dia belum tentu balas, terus kalau Joel biasa dibalas. Tapi kayak misalnya aku nanya, aku sistemnya tuh ngerjain dulu baru santainya ntar gitu loh. Menurut aku tuh gitu, karena aku gak mau numpuk kerjaan di akhir. Jadinya kalau misalnya pas aku lagi nanya si Joel, saya buat fisika, terus itu kan buat hari Kamis, sedangkan aku nanya hari Rabu, Joel pasti bilang sorry Joel, gue belum ngerjain, gue ngerjainnya besok. Nah jadi aku mau gak mau tuh kalau gak ngerti di Google gak ada caranya, terus Pak Bambangnya belum ngejelasin atau nggak cuma dikasih PPT doang, kan gak semua orang bisa ngerti dengan PPT sama materi yang dikasih doang kan. Kita kayak kadang-kadang aja kalau ketemu secara langsung aja kita masih belum ngerti, gimana lagi nggak ketemu sama sekali. Nah jadinya tuh kita kayak aku sendiri, aku bakal nggak mentingin itu, dan aku lebih milih ngasal daripada aku harus nunggu Joel kerjain besok. Dan aku sedangkan besok masih ada tugas lain yang harus aku kerjain gitu loh. Terus selain itu juga kalau misalnya aku kayak lebih sering berdosa kalau misalnya kayak kuis.
Terus aku kadang-kadang malah ngeliat laptop gitu loh, aku jadi kayak nyari di laptop, jadi udah kayak kebiasaan gitu loh Bu. Jadi kayak biasalah kalau misalnya kita PR di rumah, kita nyari di Google kan jawabannya, kita lebih jarang gunain buku daripada Google. Tapi kan kalau di sini kan PR semua jadi satu, kita kerjain di rumah, jadi kita kayak ngerasa lebih santai dan kita lebih milih buat nyari di Google daripada mikir. Jadi kalau di Google nggak ada, baru saya mikir gitu. Aku sih kayak nggak sih, semua orang rata-rata manusia tuh kayak gitu, semua temanku. Dan jadi yang kedua ini tentang apa yang aku rinduin pribadi dari sekolah. Aku tuh nggak tahu sih, aku bukan yang nggak bisa jelasin spesifik ya, aku tuh kangen banget sama semua sekolah. Jadi kayak terutama aku sih paling kangen sama kegiatan OSIS sih. Kayak aku kan baru OSIS berapa bulan gitu kan, terus harusnya tuh misalnya kita dilantik bulan Juni, enggak, dilantik tuh bulan Januarian kan. Jadi kayak bulan Januari tuh harusnya dilantik, terus Februari kayak kemarin. Nah terus April tuh ada Paskah kan, harusnya Paskahan tuh, maksudnya OSIS angkatan aku tuh ngurusin Paskah. Kita udah bagi tempat, udah bagi ini, pokoknya kayak udah ada planning acaranya gitu loh Bu. Tapi kayak pas baru mau dijalanin, baru mau masuk, tiba-tiba udah nggak bisa ngejalaninnya gara-gara pandemi kan. Kayak awalnya tuh mulus-mulus aja, kita udah diskusiin ini kita temanya apa, terus desainnya gimana, gini. Kita udah diskusiin itu, terus tiba-tiba kayak seminggu kemudian di TV ada berita kalau Pak Jokowi ngomong 2 WNI kena, terus tiba-tiba langsung banyak kan besoknya, terus kita jadi batal tuh, kita akhirnya kan libur batal. Nah abis itu kayak aku sendiri tuh takut banget kalau misalnya planning kedepannya nggak bakal ada. Kayak misalnya berarti kan bentar lagi tuh PLP belum tentu ada, terus Natalan belum tentu ada, hari guru belum tentu ada. Aku tuh takut aku takut gak guna gitu loh jadi OSIS tuh. Terus selain itu aku juga kangen sama semua teman-teman aku. Kayak aku bener-bener, aku tuh kangen banget sama Kyoko, kayak sama Iva juga. Nah, aku nggak tahu kenapa aku kangen banget sama mereka berdua, karena mereka tuh mendekat aku kan. Terus dari situ aku kalau misalnya ngobrol, aku selalu terocos gitu loh, kayak gini, kayak sekarang. Ibu pasti kecepatan dengerin aku, maaf ya Bu. Terus kayak aku biasanya ngobrol sama mereka kan. Terus kayak ibu bayangin aja deh, kalau misalnya kita yang biasanya ketemu real life, terus tiba-tiba harus, sedangkan aku sama Kyoko tuh orangnya nggak bisa diajak ngechat. Jadi dia nggak bisa, kalau aku butuh cerita, dia tuh nggak bisa ngeladenin aku di chat, karena aku butuh ekspresi dari orang itu loh. Sedangkan Kyoko kalau di chat tuh kayak flat, gak ada ekspresinya gitu. Jadi aku kayak jadi gak apa namanya, jadi gak dapat feel-nya. Terus kalau Ivana, biasanya tuh Ivana kalau aku ceritain yang senang-senang, jadi dia kayak ya biasa aja sih sebenarnya. Soalnya kan aku juga sering nge-call sama Ivana buat ngerjain tugas, jadi udah sering sharing juga. Terus habis itu aku kangen sama kondisi kelas aku jujur ya, aku tuh awalnya gak suka banget sama kelas aku, soalnya aku kayak masih sekangen itu sama kelas 9. Kalau misalnya aku ngajar kelas 9 gak sih? Aku lupa pokoknya di kelas 9 itu kayak bener-bener kelas aku tuh kelas kayak dapet gak sih, kita sendiri kandidatin diri kita tuh kelas tersolid. Kayak di saat yang lain punya masalah satu kelas, terus saling jauh-jauhan, kelas aku tuh enggak gitu loh. Terus gara-gara itu aku kayak gak bisa lepas kan dari kelas 9. Terus kelas 10 semuanya dipecah, apalagi ada IPA ada IPS, jadi biasanya orang-orang yang solid ini tuh hilang semua. Nah terus kan harusnya kelas 10 dapetnya lebih bagus kan, ternyata kelas aku tuh gak ada yang sama aku, kayak bener-bener gak ada gitu. Terus orangnya tuh kayak pendiam, kayak awalnya tuh pokoknya kayak yang gak mungkin deket gitu lah. Terus akhirnya kan disatuin tuh, terus jadi rame kelasnya. Akhirnya kelas aku udah lumayan rame, terus banyak drama-dramanya, walaupun kayak banyak banget yang saling ngehujat juga, tapi mereka tuh bisa ngebangkitin mood gitu loh. Terus kayak lagi kayak Goshen gitu-gitu, mereka kan sering kayak ngelawak gitu kan. Terus jadinya kitanya yang biasanya lagi down tuh bakal naik gara-gara ada mereka. Sedangkan kalau misalnya kayak gini, kita lagi down, mereka tuh kalau di chat belum tentu seceria yang di aslinya gitu loh. Jadi kita kayak nggak kebantu sih sebenarnya. Nah habis itu aku kangen sama guru-guru, aku kangen belajar.
kayak aku merasa jadi orang bego bu kalau sekolah online, gak bohong, jujur kayak bener-bener nggak bisa itu sekolah online, bener-bener nggak ngebayangin sih kalau misalnya besok harus sekolah online lagi, aku nggak mau sih. So aku kangen banget sama gurunya.